Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risdayanti, alamat Watu Bangga, program studi Administrasi Publik, kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya akan mempresentasikan diri saya tentang mata kuliah Final Kepemimpinan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah tentang Final Kepemimpinan, yakni nomor 1, jelaskan menurut saudara mata kuliah kepemimpinan dengan prodi administrasi publik. Menurut saya, kepemimpinan adalah salah satu unsur penuntut dan keberhasilan suatu organisasi, sehingga kepemimpinan di sektor administrasi publik juga tidak bisa dilepaskan dari proses berjalannya suatu organisasi publik. Fenomena kepemimpinan adalah sesuatu yang melekat pada keberadaan organisasi, bahkan bisa dianggap sebagai inti dari organisasi itu sendiri. Sistem organisasi dapat berjalan dengan baik apabila ia dikendalikan oleh pemimpin yang memiliki komitmen yang mengoptimalkan fungsi, peranan, dan tanggung jawabnya. Kedua, sebutkan 3 menyatakan bahwa sosok pemimpin dibutuhkan dalam kehidupan sosial atau organisasi, dan berikan contohnya menurut saudara. Jawaban saya yakni 1. Kepemimpinan karismatik adalah kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan, yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan luar biasa, magnet yang kuat, dan adanya keterkaitan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Contohnya Bung Karno, Mahatma Gandhi. Kedua, yakni kepemimpinan transformasional adalah model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor antara lain perhatian atau attention, communication. 3. Kepemimpinan transisional adalah kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil. B. Mengelola bawahan dengan memberi reward atau punishment. C. Biasa menetapkan transaksi yang saling menguntungkan dari bawahan. 3. Jelaskan 3 teori asal mula lahirnya pemimpin dan berikan contohnya. A. Teori genetik. B. Teori sosial. C. Teori ekologi. Jawaban saya A. Teori genetik menyatakan sebagai berikut. Pertama, pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. 2. Ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi atau kondisi yang bagaimanapun juga yang khusus. 3. Secara filsafat, teori tersebut menganut pandangan demokratis. B. Teori sosial menyatakan sebagai berikut. Pemimpin harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlahirkan begitu saja. Kedua, setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri. C. Teori ekologis atau sintetis, atau munculnya sebagai reaksi dari kedua teori tersebut terlebih dahulu, menyatakan sebagai berikut. Seorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat ini, sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan ekologisnya. 4. Jelaskan pengertian. A. Pemimpin menurut Motondon 2008.9. B. Kepemimpinan menurut Stockdale dikutip dalam Santoso 2008.2. C. Jelaskan kedua perbedaan pemimpin dan kepemimpinan. Jawaban saya yakni A. Menurut Motondon 2008.9 mengatakan bahwa pemimpin adalah seorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. B.
Kepemimpinan menurut Stockdale dikutip dalam Santoso 2008.2. Dalam bukunya, mengatakan bahwa pemimpin itu harus memiliki beberapa kelebihan, yaitu pertama, kapasitas, meliputi kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, dan kemampuan menilai. Dua, prestasi, meliputi gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan, perolehan dalam olahraga atau atletik. 3. Tanggung jawab, yakni meliputi mandiri, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan hasrat untuk unggul. C. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemimpin diartikan sebagai orang yang memimpin. Hal tersebut didasarkan pada penggunaan imbuhan P pada kata pemimpin yang menunjukkan arti orang atau pelaku dari kata dasar tersebut. Merujuk pada hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin merupakan orang yang mempunyai peran atau wewenang untuk memimpin. Sementara itu, kata pemimpin memiliki arti cara memimpin di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Imbuhan ke-an pada kata kepemimpinan berfungsi untuk membentuk kata dan abstrak yang menjelaskan tentang kemampuan seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. 5. Sebutkan 5 proses pengembalian keputusan menurut Pasalong 2008.233 dan berikan contoh kasus menurut saudara. Jawaban saya yakni: pertama, mengidentifikasi masalah. Kedua, mengumpulkan masalah. Ketiga, membuat prediksi untuk masa depan. Keempat, mengambil keputusan dari beberapa alternatif. 5. Mengimplementasikan keputusan dan evaluasi belajar. 6. Sebutkan 8 fungsi kepemimpinan menurut Wirawan dalam bukunya Kepemimpinan, Teori Psikologis, Perilaku Organisasi, Aplikasi, dan Penelitian 2013.264-86 dan berikan contohnya menurut saudara. Pertama, membangun tanggung jawab untuk membuat keputusan dengan para pengikut. Kedua, memfokuskan kegiatan untuk mencapai hasil. Ketiga, mengikutsertakan karyawan dalam konsekuensi tugas untuk meningkatkan komitmen dan motivasi. 4. Menggabungkan dan pembuatan keputusan pemimpin dan karyawan. 5. Menentukan langkah-langkah berikutnya. 6. Memberikan dorongan dan dukungan. 7. Mendorong untuk memberikan masukan. 8. Secara aktif mendengarkan apa yang dikemukakan pada karyawan. 7. Jelaskan pengertian gaya kepemimpinan menurut Arafat Yasir 2015.57 dan berikan contohnya menurut saudara. Jawaban saya, gaya kepemimpinan dapat diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dan mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku para anggota organisasi atau bawahannya. Contohnya yaitu kepada pengikut oleh seorang pemimpin. 8. Jelaskan pengertian A. Tipe kepemimpinan. B. Pengertian tipe kepemimpinan karismatik dan demokratis dan berikan masing-masing satu contoh. Jawaban saya ini A. Tipe kepemimpinan dapat diartikan sebagai bentuk atau pola atau jenis kepemimpinan yang di dalamnya diimplementasikan satu atau lebih perilaku. Tipe kepemimpinan ini menghimpun sejumlah perilaku atau gaya kepemimpinan yang bersifat terpusat pada pemimpin atau sentralistik sebagai satu-satunya penentu atau penguasa dan pengendali anggota organisasi. B.
Pertama, tipe kepemimpinan karismatik dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan keistimewaan atau kelebihan sifat kepribadian dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain, sehingga dalam suasana batin mengagumi dan mengagungkan pemimpin bersedia berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin. Contoh, tipe pidato yang kuat, kepribadian yang menarik, dan komitmen yang tak tergoyahkan. Dia mengarahkan masyarakat untuk perubahan positif, yakni kemerdekaan Indonesia. Sedangkan tipe kepemimpinan demokratis adalah tipe kepemimpinan di mana pemimpin selalu bersedia menerima dan menghargai saran-saran, pendapat, dan nasihat dari masyarakat melalui forum musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Contohnya, berilmu dan terampil, tidak mengedepankan kepentingan dan kepuasan pribadi. 9. Jelaskan pengertian kepemimpinan situasional dan asumsinya menurut Tijipotono dalam Pasolong 2008.47 dan berikan contohnya. Menurut Tijipotono menyatakan bahwa kepemimpinan situasional dikenal pula sebagai kepemimpinan tidak tetap atau fluid atau kontingensi. Asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang tepat bagi setiap pemimpin dalam segala kondisi. Karena itu gaya kepemimpinan situasional akan menerapkan suatu gaya tertentu berdasarkan pertimbangan atas faktor-faktor seperti pemimpin, pengikut, dan situasi dalam arti struktur, tugas. Sedangkan kepemimpinan situasional menurut Hesse dan Blackheart, Pasolong 2008.47 didasarkan pada saling berhubungan dengan 1. Jumlah petunjuk dan penggerakkan yang diberikan oleh pemimpin. 2. Jumlah dukungan sosial emosiologi yang diberikan oleh pemimpin. 3. Tingkat kematangan atau kesiapan para pengikut yang ditunjukkan dalam melaksanakan tugas khusus. 10. Jelaskan pengertian kepemimpinan transformasional menurut Gibson 1997.86 dan berikan contohnya. Kepemimpinan transformasional menurut Gibson 1997.86 adalah kemampuan untuk memberi inspirasi dan memotivasi para pengikut untuk mencapai hasil-hasil yang lebih besar daripada yang direncanakan secara original dan untuk imbalan internal. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang berupaya mentransformasikan harapan untuk sukses dalam memberi inspirasi dan memotivasi sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya, stimulasi intelektual, konsentrasi individual, motivasi inspirasional, idealisasi pengaruh, merupakan orang yang energik, organisasi, dan bersemangat. 11. Sebutkan 10 prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional menurut Pasolong 130 dan berikan masing-masing contohnya. Pertama, visi pemimpin yang jelas dan terkomunikasikan kepada bawahan. 2. Kesadaran bawahan terhadap arti dan pentingnya tugas-tugas pekerjaan mereka. 3. Memiliki orientasi pada pemimpin visi secara bersama-sama. 4. Sifat kepeloporan terhadap perubahan. 5. Pengembangan potensi dari secara terus-menerus. 6. Terjadinya proses pembelajaran bagi bawahan. 7. Terjadinya proses pemberdayaan terhadap potensi bawahan. 8. Terjadinya proses
pengembangan inovasi dan kreativitas. 9. Terwujudnya budaya kerja yang sama dalam organisasi. Dan 10. Terciptanya iklim kerja organisasi yang kondusif melalui kemitraan, komunikasi multivisi, dan penghormatan terhadap etika dan moralitas. 12. Jelaskan A. Perbedaan kekuasaan dan kepemimpinan. B. Sebutkan 5 basis kekuasaan menurut Rifai 2003.238 sampai 387 sampai 389 dan berikan contohnya masing-masing. C. Sebutkan salah satu dari kelima basis kekuasaan yang kamu miliki. A. Perbedaan antara kepemimpinan dan kekuasaan adalah kepemimpinan lebih menekankan pada kemampuan seseorang untuk mengarahkan orang lain agar mau melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, sedangkan kekuasaan merupakan kewenangan seseorang untuk melaksanakan apa yang telah menjadi wewenangnya. B. 1. Query power, 2. Reward power, 3. Legitimate power, 4. Reference power, 5. Express power. C. Referred power. Bentuk kekuasaan ini adalah tentang manajemen yang didasarkan kepada kemampuan untuk memberikan rasa penerimaan kepada seseorang. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Manajemen dan kepemimpinan adalah hal yang paling krusial dalam menjalankan sebuah organisasi. Tanpa keduanya, para anggota organisasi akan terjadi kehilangan arah dan tujuan, bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Menurut Johann P. Kotter dalam tulisannya yang berjudul What Leaders Really Do pada Desember 2001, ada 3 hal mendasari perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan. Manajemen terkait dengan memberikan arahan, manajemen terkait dengan perorganisasian dan stafing, sedangkan kepemimpinan terkait dengan menselaraskan orang. Yang terakhir, manajemen menghadirkan kontrol dan pemecahan masalah, sementara kepemimpinan menghadirkan motivasi. Itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.